Ya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita sebentar akan dengar firman Tuhan ya. Haleluya. Praise the Lord. Ya, pagi hari ini Tuhan bilang saya membagikan saudara ya tentang keadaan akhir zaman, saudara. Haleluya. Akhir zaman. Ya, saya akan ambil dari Matius pasal yang ke-24, saudara. Matius pasal yang ke-24 dari ayat yang ketiga sampai 14 saja. Praise the Lord. Ayat yang ketiga sampai ke-14 saja. Ya, judulnya saudara, khotbah tentang akhir zaman. Ayat yang ketiganya, permulaan penderitaan, saudara. Ya, ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit, sekali lagi, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian, maksudnya intern ya, mereka berdiskusi secara intern. Orang-orang banyak sudah pergi meninggalkan pelayanan mereka. Ya, sekali lagi saya ulang saudara, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ya, haleluya. Nah, sebelumnya Yesus menceritakan tentang bait Allah akan diruntuhkan. Dalam hal ini Yesus sedang mengajarkan tentang situasi akhir zaman nanti katanya ya. Jadi Yesus sekalipun dia masih ada di dalam dunia, Yesus masih melayani bersama-sama dengan muridnya. Yesus sudah menceritakan akan terjadi sesuatu kedatangan Yesus kedua kali. Akan terjadi segala sesuatu seperti apa yang Yesus ajarkan ketika Yesus nanti akan datang kedua kali. Seperti itu ya. Haleluya. Jadi murid-muridnya bertanya, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, yang pertama sekali saudaraku, ya, di akhir zaman ini Yesus telah mengingatkan kepada kita, haleluya, karena Yesus sekarang sudah ada di surga setelah Yesus mati, bangkit, dan kemudian dia naik ke surga, dan hari ke-50 dia turunkan Roh Kudus. Jadi Yesus sudah ada di surga, tetapi dia berjanji dia akan datang kembali untuk yang kedua kali, saudara ya. Haleluya. Jadi Yesus menceritakan hal seperti itu yang akan dia lalui, dan murid-muridnya bertanya lagi, kapankah, bila manakah itu akan terjadi? Nah, yang pertama sekali jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, jadi di akhir zaman ini saudara, tentang kedatangan Yesus kedua kali, ya, Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada banyak penyesat-penyesat. Haleluya, hati-hati ya, akan ada banyak penyesat-penyesat. Nah, siapakah penyesat-penyesat itu? Yaitu orang-orang yang mengakui dirinya hamba Tuhan, yaitu orang-orang yang mengakui dirinya nabi-nabi, yaitu orang-orang yang mengakui dirinya mendapatkan pesan Tuhan. Haleluya. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Siapakah yang benar, siapakah yang salah orang-orang yang menyampaikan pesan Tuhan ini? Ya, yang pasti yang pertama ini yang terjadi saudara, akan terjadi ya banyak penyesatan. Nah, penyesatan saudaraku. Kenapa terjadi penyesatan? Ya, di akhir zaman ini kita lihat begitu mudahnya orang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ya, profetik, nubuatan, begitu mudahnya. Padahal kita nggak tahu yang menyampaikan itu siapa, bahkan kehidupannya seperti apa. Nah, saudaraku, lewat pengajaran pagi hari ini saya mau katakan berhati-hatilah untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengakui dirinya hamba Tuhan. Tentulah bahwa ya penyesatan itu ya terlebih lagi yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Kalau penyesatan-penyesatan secara sesuatu yang di luar Tuhan, ya penyesatan-penyesatan yang menentang Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan,
yang mengajarkan untuk murtad. Nah, itu mungkin kita bisa mengerti bahwa itu bukan daripada Tuhan, karena jelas-jelas ya mereka to the point, mereka belak-belakan untuk mengajarkan sesuatu kesesatan agar umat Tuhan itu meninggalkan ibadah, meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan iman mereka, ya, dan mengadakan murtad, dan mereka nggak percaya lagi kepada Yesus. Itu jelas-jelas penyesatan yang terang-terangan, saudara. Saya pastikan banyak anak-anak Tuhan yang tidak akan melakukan hal itu, karena saya percaya bahwa umat Tuhan ini sudah istilahnya mendarah daging, saudara. Jadi tidak mungkin, kecuali karena ada satu peristiwa, contoh karena adanya pernikahan yang tidak seiman. Itu yang sering sekali banyak anak-anak Tuhan akhirnya tersesat, ya, menjual imannya karena jabatan, ya, menjual imannya karena tekanan, saudaraku, ya, karena kemiskinan, karena tidak ada orang yang menolong, termasuk sekalipun sesama umat Tuhan, ya, sesama jemaat, sesama teman-teman seiman, gitu ya, tidak ada lagi pengertian, tidak ada kepedulian. Akhirnya orang-orang yang mengalami tekanan yang begitu berat di akhir zaman ini, akhirnya mereka menyesatkan diri, mereka meninggalkan iman mereka, menjual iman mereka. Yang penting mereka bisa bertahan hidup, yang penting mereka bisa mengalami, bisa menikmati kehidupan, ketimbang kalau tetap menjadi umat Kristen, tetap beriman, tetapi tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kepedulian, tidak ada lagi yang namanya sesama, mengasihi sesama, saudaraku. Ini yang terjadi, ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi seharusnya, saudaraku, lewat pengajaran ini Yesus katakan, sekalipun di akhir zaman ini terjadi masa-masa sulit, masa-masa sukar, saudaraku, tetaplah pegang imanmu, tetaplah berdiri teguh, kuat-kuat di dalam imanmu. Sekalipun mungkin keadaanmu lagi susah, saudaraku, ya, berjuanglah sekuat mungkin, ya, berjuang, jangan andalkan manusia. Tuhan itu peduli. Selama kita berusaha, selama kita berjuang, apapun yang kita kerjakan, saya pastikan Tuhan ada di sana. Tuhan menolong saudara, Tuhan membantu saudara, Tuhan akan buka jalan. Beda kalau kita, saudara, mengaku beriman tetapi kita tidak berbuat sedikit pun, kita tidak melakukan sesuatu hal untuk membuat kita bisa bertahan hidup, atau minimal kita bisa makan, saudaraku, ya. Jangan, tetapi apa saja yang bisa dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Demikian firman Tuhan, karena engkau tidak tahu yang mana yang akan berbuah, yang mana yang akan kau tuai, ya. Jadi di akhir zaman ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena sekarang ini banyak sekali penyesat-penyesat itu datang dan mencari orang-orang yang putus asa, mencari orang-orang yang sudah tertekan, yang udah frustasi, mencari orang-orang yang benar-benar, ya, bisa dikatakan depresi karena situasi ini, saudaraku. Di mana-mana sulit, cari kerjaan sulit, mau bikin ini salah, mau bikin itu salah, mau bikin ini gagal, mau bikin itu gagal. Akhirnya mereka datang, saudaraku, menawarkan solusi, dan orang-orang yang imannya tidak kuat maka akan tersesat, saudaraku. Hati-hati. Ini yang pertama, ya, penyesatan, ya. Ada penyesatan yang secara terang-terangan, ada penyesatan yang dilakukan dengan cara menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Itulah yang disebut dengan nubuatan-nubuatan palsu, ya, tersesat orang. Tujuannya untuk apa? Ya, banyak orang-orang yang menyamarkan, ya, pernyataan-pernyataan Tuhan untuk mengambil keuntungannya sendiri dari orang-orang yang susah. Banyak, saudaraku, ya. Secara intelektual, ya, mereka mau mencoba untuk menyesatkan orang-orang pintar, gak bisa. Dan yang paling mudah adalah orang-orang yang bodoh disesatkan, orang-orang yang lemah disesatkan, orang-orang yang miskin disesatkan, orang-orang yang papah, ya, orang-orang yang sakit disesatkan. Karena apa? Karena mereka memang lagi membutuhkan pertolongan. Mereka mengharapkan dari orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang dekat. Tidak ada, saudaraku. Akhirnya mereka turun, dengan mudahnya mereka menyesatkan, dan akhirnya orang-orang yang tadi
tidak bisa berbuat apa-apa, yang membutuhkan pertolongan itu, akhirnya ikut, saudaraku. Haleluya. Ya, sekarang mereka bergerilya, saudaraku. Datang ke rumah-rumah, berani menawarkan bantuan, menawarkan pertolongan, saudara. Sekalipun itu atas nama satu agama, hati-hati, saudaraku, ya, hati-hati. Mereka begitu kelihatan baik, mereka support, mereka bantu, mereka dukung, mereka punya kekuatan dana yang luar biasa. Akhirnya orang-orang yang tadinya miskin bisa diangkat ekonominya. Akhirnya tadi orang-orang yang punya utang, bebas utangnya. Akhirnya tadi orang-orang yang merana, saudaraku, susah, ya, keluarganya berantakan, akhirnya bisa mengalami pemulihan. Itu karena penawaran-penawaran yang membuat mereka akhirnya ikut dalam kelompok mereka, saudara. Haleluya, ya. Penyesatan, hati-hati, ya, penyesatan. Haleluya. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yes, lihat baik-baik. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dia, hati-hati, saudaraku, ya. Yesus itu belum datang, saudaraku. Ya, Mesias itu belum datang untuk kedua kali. Ya. Namun sekarang ini sudah banyak orang ngaku-ngaku Mesias, saudaraku. Haleluya. Banyak zaman sekarang ini mengaku, ya, kami ini Mesias, kami ini juru selamat, kami ini penolong. Jawab Yesus pada mereka, ya. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yesus, Mesias. Haleluya. Kita tahu, saudaraku, bahwa Mesias itu, Yesus itu pernah tampil di dunia ini, dan dia pria, dia laki-laki sejati, dia Immanuel, ya, dia Bapa. Tentu kalau kita panggil Bapa itu dia pasti laki-laki, saudaraku, ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, di akhir zaman ini sebelum Yesus datang kedua kali, saudara, ya, sekarang ini penyesat-penyesat itu berani memakai nama Yesus atau Mesias, tetapi jenis kelaminnya, saudaraku, ya, bukan laki-laki tetapi perempuan. Hati-hati, saudaraku, ya, hati-hati. Kalau Yesus datang kedua kali, saudaraku, tentulah akan banyak yang terjadi, ya. Akan banyak yang terjadi, saudaraku. Kedatangan Yesus kedua kali itu tentulah tidak seperti yang sekarang ini. Ya, jelas. Sekarang ini masih dalam keadaan persiapan, saudara. Di mana-mana seperti keadaan biasa. Tapi kalau Yesus sudah datang kedua kali, Alkitab mencatat bahkan akan terjadi, saudaraku. Ya, malaikat-malaikat meniupkan sangkakalanya. Ya, Yesus datang dengan beribu-ribu malaikat-malaikat di awan-awan. Itu tanda-tanda yang otentik, saudara. Ya, jadi bukan seperti di zaman sekarang ini tiba-tiba di belahan lain ada yang mengatakan dia Mesias, dia Tuhan, padahal jenis kelaminnya perempuan, saudaraku. Dan mereka masih bisa makan, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan manusia, ya. Kalaupun dia sudah berkeluarga masih bisa berhubungan suami istri dengan apakah suaminya ataukah istrinya, saudaraku, ya. Yang pasti jelas sampai hari ini Mesias itu belum datang. Jangan sampai disesatkan, ya, jangan sampai ditipu, ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Terkadang ada banyak orang masih seperti samar-samar, tetapi dia mengajarkan kepada orang, ya, pengajaran-pengajaran yang mengarahkan kepada seorang pribadi dirinya sendiri. Dan orang-orang lambat laun akhirnya mereka diseret untuk menyembah manusia ini menjadi Mesias. Haleluya, ya. Ini yang terjadi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, ya, kita mendengar di media-media sosial terlalu banyak orang berani sekali, ya, menyampaikan pesan Tuhan. Seakan-akan kalau kita dengar mereka berbicara, ya, seperti Yesus berbicara, dan tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang mengarahkan iman kita kepada orang-orang yang berbicara tersebut, ya. Firman Tuhan
berkata, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Tidak salah seorang hamba Tuhan mendapatkan pernyataan. Tidak salah seorang hamba Tuhan diurapi Tuhan menjadi seorang nabi, saudaraku. Tetapi kita harus tetap hati-hati, ya. Sudah dikatakan oleh Yesus, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Semua orang masing-masing mengakui dirinya dapat pesan dari Tuhan. Seakan-akan wibawa Yesus itu ada di dalam dia. Saudara, ya, Alkitab juga telah mencatat, saudaraku. Kita harus perhatikan bahwa pesan Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu, ya, kalau dia Allah berikan kepada seseorang, kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu teramat kudus, terlalu kudus, ya, terlalu kudus, saudaraku. Jadi orang-orang yang dipercayakan Tuhan, dititipkan Tuhan perkataannya, itu harus terbukti, saudaraku. Harus terbukti. Makanya ada aturan dalam Alkitab ini, ya, dalam Perjanjian Baru, bahwa orang-orang yang melayani Tuhan itu standarnya kayak penilik jemaat, penatua gitu, ya. Nah, mereka itu sudah ada aturan mainnya. Pertama, mereka, ya, orang benar, orangnya hidupnya kudus, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, ya, dihormati, disegani oleh suami atau istri atau anak-anaknya, gitu, ya. Jadi standarnya itu jelas, saudaraku. Tapi sekarang ini terlalu mudah orang untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, padahal orang-orang itu tidak jelas data-data pribadinya, ya. Tidak jelas. Kita selidiki dulu orang-orang itu, saudaraku. Jangan-jangan orang-orang itu, ya, tidak punya sejarah atau riwayat hidup yang baik. Bukan berarti saya katakan berarti orang-orang yang dulu pernah berbuat jahat, berdosa dan bertobat, apakah tidak pantas? Oke, kalau dia sudah menyelesaikan semua persoalannya dan semua orang tahu, ya Tuhan tetap bisa percayakan, saudara. Tetapi ini yang saya katakan, ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang. Nah, ini dia, saudaraku. Kata-katanya seperti firman, tetapi kehidupannya tidak meneladani firman itu, saudaraku. Itu yang menyesatkan. Jadi jangan terlalu mudah menerima pesan-pesan Tuhan dari siapapun, saudaraku. Dari siapapun. Lihat biografinya. Ini siapa, orang ini siapa, dan kehidupannya bagaimana, ya, track recordnya bagaimana. Perhatikan, saudaraku. Karena dari situ kita bisa tahu apakah pesan Tuhan itu real atau tidak. Atau juga itu adalah siasat. Karena iblis juga pakai yang namanya firman Tuhan untuk menyesatkan umat Tuhan di akhir zaman. Adam pun iblis pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan dia dari Taman Eden, saudaraku. Haleluya, praise the Lord, ya. Jadi hati-hati, saudaraku. Sekali lagi hati-hati. Yang pertama sekali, saudaraku, ya, yang pertama sekali sebelum Yesus datang kedua kali, ya, akan terjadi penyesatan, ya. Waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kedua, akan muncul banyak orang, ya, datang memakai namaku, datang memakai namaku. Ada orang yang mengaku dia Mesias, ada juga orang yang memakai nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada saya, tadi malam Yesus datang kepadaku dan dia bercerita kepadaku dan katakan ini, katakan itu. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Hati-hati, saudara. Ya, Pastor Daud bukan bilang tidak akan mungkin terjadi seperti itu, ya. Maksudnya Tuhan menyampaikan pesannya kepada umatnya. Akan terjadi seperti itu, ya. Tetapi mari kita selidiki pelan-pelan, saudaraku. Jangan terima begitu saja. Karena akan banyak nanti nubuatan palsu yang akan menghancurkan kita, saudaraku, ya. Menyesatkan. Ya, ini masalah yang di poin kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa banyak orang bisa tersesat, saudaraku? Nah, ini yang di poin ketiga dari ayat yang kelima. Karena nabi-nabi palsu ini yang memakai nama Yesus, dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang menakutkan, saudaraku. Yang menakutkan. Saya mau bilang, saudaraku, ya, saya mau bilang,
Karena Yesus sendiri telah berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu nggak mungkin dibatalkan. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, jadi sekalipun bumi ini bergoncang, saudaraku, sekalipun banyak sesuatu terjadi, Yesus tetap berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang penting kita tetap setia kepadanya. Tetapi ya, si penyesat-penyesat itu selalu membawa kabar yang menakut-nakutkan. Sehingga orang-orang yang lemah imannya, akhirnya mereka kocar-kacir dan mereka mencari perlindungan, mereka bingung secara iman. Dan kemudian akhirnya mereka percaya kepada orang-orang yang menyampaikan itu. Tujuannya cuma satu, mengeruk keuntungan agar orang-orang percaya kepada dia, kemudian orang-orang akan dipengaruhi dan melakukan banyak hal untuk mendukung orang itu, saudaraku. Haleluya. Ini yang terjadi. Ya, ciri-ciri ya penyesat-penyesat itu adalah dia selalu mengeluarkan kata-kata yang menakutkan, sewor, saudaraku. Ya, kata-kata kayak perang gitu ya, kecemasan. Jadi orang-orang seperti panik. Biasanya kalau orang-orang yang sudah panik dengar pesan Tuhan itu, ya ada rasa cemas, takut dan bahkan seperti anxiety gitu ya. Nah, hati-hati saudaraku, hati-hati. Terlebih lagi kalau saudara ada dalam satu komunitas, ya. Biasanya ini banyak di persekutuan-persekutuan, saudaraku. Kalau saudara masuk di dalam persekutuan-persekutuan yang modelnya seperti itu, ya Pastor Daud bilang, saudara berpikir berkali-kali. Kalau pesan-pesan profetik yang disampaikan, nubuatan-nubuatan yang disampaikan selalu menakut-nakutkan, menakut-nakuti saudara, ya dia tahu kapasitas imanmu, engkau tidak akan ngelawan, engkau tidak akan mungkin lari dari hadapannya. Engkau akan semakin terikat dengan dia dan engkau mulai dikuasai sama dia. Itulah penyesat, saudaraku. Beda dengan nabi yang dari Tuhan. Sekalipun dunia ini akan menghadapi sesuatu, maka nabi Tuhan itu akan menyampaikan pesan Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan, sebab dialah gunung batumu. Haleluya. Dialah pertolonganmu. Ya, dialah yang akan menyelamatkan engkau. Bertobatlah, sebab kerajaannya sudah dekat. Coba saudara lihat, ya, Yohanes Pembaptis pun, ya, ketika dia bernubuat di padang gurun, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Selalu di ujungnya itu menyerahkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Oh, haleluya. Ini hati-hati saudaraku, ya. Penyesat-penyesat semakin banyak di akhir zaman ini. Tetapi jikalau ada hamba Tuhan yang selalu membawa saudara kepada Yesus, sekalipun engkau sedang menghadapi persoalan, dia selalu mengajarkan, jangan takut anakku. Ada Tuhan Yesus di depanmu, ada Tuhan Yesus yang akan menolong engkau. Percayalah kepada dia, dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Oh, haleluya saudaraku. Ya, itu imanmu akan semakin kuat dan semakin teguh. Haleluya. Hati-hati, kita harus semakin cerdas, saudara. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah membuang engkau. Selama kita mau datang kepada Tuhan, sebesar apapun dosamu, Tuhan Yesus tidak mau buang kita, saudara. Tuhan Yesus tidak menolakmu, Tuhan Yesus tidak mencampakkanmu langsung, bahkan menghajarmu begitu saja, tidak. Dia akan peluk saudara. Haleluya. Itu pesan yang dari Tuhan yang sesungguhnya. Ya, sekalipun seorang hamba Tuhan dengan pengurapan nabi, ya, dia tahu, Tuhan kasih tahu tentang kehidupan saudara. Saudara berbuat dosa, saudara telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dia tetap akan menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan mengasihimu, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya, praise the Lord. Ya, sama seperti Yesus ketika seorang perempuan yang berzina diperhadapkan dengan dia. Dan orang-orang Farisi itu mengira Yesus sepakat untuk dilempar batu. Tetapi Yesus berkata, baiklah. Orang yang pertama sekali melempar batu kepada perempuan ini adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Akhirnya mereka semuanya pergi dan meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Lalu Yesus berkata, di manakah mereka? Karena Yesus saat itu sedang menunduk ke tanah dan menulis tanah dengan tulisan-tulisan secara roh, saudaraku. Lalu perempuan itu bilang, saya tidak tahu Tuhan, mereka pergi semuanya. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak akan menghakimi engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi
kita harus benar-benar cerdas dalam hal roh, saudaraku ya. Kita harus cerdas dalam hal kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah, haleluya. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nanti banyak nabi-nabi akan menakut-nakuti orang-orang yang percaya dengan kabar-kabar perang. Tapi firman Tuhan bilang, jangan gelisah, gak usah terganggu, itu pasti terjadi. Yang penting kita berdoa dan dekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan mau disesatkan dengan kabar-kabar seperti ini. Ayat ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan itu harus terjadi, saudaraku, ya. Jadi ketika kita dengar deru perang, ya, bangsa bangkit melawan bangsa, gara-gara di mana-mana perang, akhirnya orang tidak fokus dengan pertanian dan akhirnya makanan pangan juga susah dicari dan kelaparan terjadi di mana-mana. Itu sudah jelas, ya. Tidak usah lagi dinubuatkan tentang itu sudah pasti akan terjadi. Jangan goyah imanmu, kata Tuhan, ya. Haleluya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, ketika kita bertahan, saudaraku, ini yang terjadi. Ketika kita tetap eksis, ya, tidak bisa disesatkan karena Tuhan Yesus satu-satunya menjadi pelindung kita. Maka orang-orang yang sekalipun tadinya itu kelihatan rohani, saudaraku, karena kita tidak terpengaruh, bahkan kita akan menjadi musuh mereka. Kita akan menjadi lawan mereka bahkan. Karena ada nabi-nabi level gereja, ya, ada penyesat-penyesat level gereja, ada penyesat-penyesat nabi-nabi level bangsa-bangsa. Jadi mereka ini sendiri juga nanti yang akan, ya, membuat satu kegerakan bahwa orang-orang yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan, yang tidak mau disesatkan, kita ini akan diapain, saudaraku? Akan disiksa, saudaraku. Haleluya. Ya, akan disiksa dan ini memang pasti terjadi. Tetapi percayalah, saudaraku, percayalah, Tuhan Yesus tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, haleluya. Ayat yang ke-9 saya akan baca ulang. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Haleluya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bahkan dalam satu rumah tangga pun akan terjadi juga, saudara. Ketika kita bertahan, ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Bisa jadi, saudara, ya, kakak beradik yang saudara-saudara dalam satu keluarga, ada yang tidak tahan, ya, sama-sama mungkin sudah berkeluarga, tapi karena kehidupan ekonominya berbeda, ada orang yang lebih mengambil keputusan untuk meninggalkan imannya, ada orang yang akhirnya tersesat karena tidak tahan karena penderitaannya, tapi saudara yang bertahan akan ditinggalkan sama keluarga-keluargamu, bahkan keluarga-keluarga kita akan menyerahkan kita dan mengizinkan kita untuk mengalami tekanan itu, saudaraku. Haleluya. Ya, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Haleluya. Jadi jangan heran dalam satu keluarga akan terjadi, ya, akan terjadi perselisihan karena terjadinya perbedaan iman, saudaraku. Bahkan mungkin masih sama-sama seiman, ya, masih sama-sama seiman, tapi karena beda rumah ibadahnya, beda pengajarannya, saudaraku. Yang satu ikut persekutuan yang mengajarkan sesuatu yang seperti Pastor Daud katakan tadi. Yang satu ikut gereja atau persekutuan yang mengajarkan tentang kesetiaan kepada Tuhan. Wow, haleluya. Ini sudah terjadi di zaman sekarang ini. Satu keluarga pecah, saudaraku. Masih tinggal dalam satu rumah tangga, tapi sudah berbeda dalam pemahaman iman, saudara. Itu semuanya karena pekerjaan si penyesat-penyesat itu. Tentulah kalau pengajarannya satu arah kepada Tuhan Yesus, saya pastikan tidak akan ada perbedaan, saudara. Tidak akan ada. Tetapi ketika pengajaran itu sudah fokus diarahkan kepada seorang, ya, yang mewakili Tuhan dalam jabatan imam di gereja atau di persekutuan, ya, yang mengaku dirinya itu diurapi menjadi seorang nabi, ya, yang selalu dapat pesan Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Hati-hati. Haleluya. Ya.
Ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu dia saudaraku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, seperti yang barusan Pastor Daud katakan, ada nabi level bangsa-bangsa, ada nabi level gereja-gereja, ada nabi level persekutuan-persekutuan. Ya, nabi yang dari Tuhan selalu memberitakan ya apa yang Yesus katakan, tetapi diisi daripada profetik itu, jangan takut, jangan khawatir, dan dia pasti akan katakan, Yesus akan membela kita, tetap setia, tetap bertahan, sekalipun ada banyak goncangan-goncangan, Yesus menyertai kita. Itu profetik, saudara, itu pesan Tuhan. Tetapi kalau dia mengarahkan kepada pribadinya, tuntunannya selalu diarahkan kepada manusianya, bukan kepada Yesus, saudaraku. Hati-hati, itu penyesatan. Itu penyesatan, saudara. Ya, makanya bangsa akan bangkit melawan bangsa karena ada pengaruh-pengaruh yang dikeluarkan oleh nabi-nabi level bangsa-bangsa. Ada. Ya, penyesat-penyesat yang semuanya itu untuk keuntungan pribadi. Haleluya. Ya, jangankan bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia ini saja mereka punya loh, ya. Punya loh pendoa-pendoa yang levelnya nabi-nabi. Tetapi apakah itu nabi-nabi sesuai dengan standar Tuhan atau jangan-jangan mereka itu hanya nabi-nabi yang mengaku dirinya dapat pesan Tuhan. Haleluya. Ya. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini juga saudaraku, karena pengajaran-pengajaran ya, pengajaran-pengajaran kenabian, ya, dengar baik-baik, yang seakan-akan memfokuskan, mengkhususkan jemaat ini seperti jemaat yang kudus, beda dengan gereja lain, beda dengan komunitas lain, beda dengan yang namanya persekutuan lain juga. Haleluya, hati-hati saudaraku, hati-hati. Ya, berapa banyak saya lihat saudaraku, ada banyak persekutuan-persekutuan yang akhirnya tidak mengakui persekutuan lain lagi dan menganggap persekutuan mereka lah yang paling benar. Itu sesat, saudaraku. Itu sesat. Tidak begitu cara Tuhan, karena cara Tuhan itu unity. Roh Kudus itu gereja yang Haleluya. Ya, haleluya. Perhatikan saudaraku ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Dalam pengajaran-pengajaran seperti itu pun sekarang sudah to the point, saudaraku. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran yang keluar dari penyesat-penyesat nabi-nabi palsu itu, bahkan menyuruh saudaraku untuk ya meninggalkan orang tuanya karena tidak lagi sepaham, meninggalkan, lupakan, ya, karena ini permintaan tuntunan Tuhan. Bahkan bersaudara dalam rumah itu bisa dingin, pecah, dan nggak ada lagi saling peduli karena menganggap yang lain itu penuh dengan dosa dan dia sendiri yang merasa dirinya benar karena mendengarkan pernyataan-pernyataan dari nasihat-nasihat nabi-nabi palsu itu, saudaraku. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dijelaskan oleh Tuhan ya, dibukakan oleh Tuhan dari Matius pasal 24. Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Wow, haleluya ya. Jelas kan? Akan selamat. Kenapa? Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ketika kita tetap setia, tetap percaya, tetap bertahan dalam iman kita kepada Yesus yang sebenarnya, ya. Tuhan Yesus berjanji dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya. Praise the Lord. Ini yang di akhir zaman akan terjadi, saudaraku. Dan ini tipis sekali. Kalau kita tidak punya kepekaan dalam roh, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan gampang tersesat. Karena kita sering sekali pakai logika ketika kita dibawa dalam pengajaran-pengajaran yang berbau supranatural, saudaraku, yang berbau pengajaran-pengajaran roh. Kita pikir itu sudah dari Tuhan, padahal itu belum tentu dari Tuhan. Itu bisa saja dari setan dan iblis, saudara. Karena sekali lagi, kalau iblis berkata-kata dengan bahasa kasarnya, dengan bahasa kotornya, dengan bahasa kemunafikannya, dengan bahasa kesombongannya, saudaraku, tentulah tidak ada orang yang mau ikut. Tetapi iblis memakai manusia-manusia di akhir zaman ini. Baunya, rasanya, bunyinya itu hampir sama, saudaraku.
dengan apa yang dari Tuhan, yaitu mereka pakai ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi intinya adalah mereka ingin menyesatkan orang-orang yang mengikutinya, sehingga mereka percaya sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan, dan akhirnya mereka memanfaatkan hidup mereka, mereka memuaskan keinginan daging mereka, mereka melakukan keserakahan, mengambil semua milik anak-anak Tuhan itu, saudaraku. Hati-hati. Di akhir zaman ini banyak, saudaraku, banyak sekali, banyak, haleluya. Ya, banyak. Ngeri, saudaraku, ngeri sekali, ya. Akhirnya nilai sebuah persaudaraan kandung pun sudah tidak bernilai lagi. Karena mereka lebih taat kepada pemimpin mereka yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang dianggap profetik, nubuatan, pesan Tuhan. Yang sekalipun sangat menyakitkan, mengecewakan ya orang tua, anak-anak. Bahkan diizinkan untuk tidak berjumpa lagi dengan orang tua. Ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena hanya sebuah pengajaran. Ada seperti itu, saudaraku. Kalau engkau ada di posisi ini, engkau berdoa banyak-banyak, saudaraku. Hati-hati ya, agar saudara tidak jatuh dalam penyesatan. Haleluya. Karena Tuhan mencintai lembaga kecil, yaitu keluarga dan rumah tangga. Bagaimana mungkin suami bisa ya meninggalkan keluarganya hanya karena suami lebih condong kepada pengajaran yang didapatkannya dari nabi-nabi palsu, lalu meninggalkan istri dan anak-anaknya. Begitu juga istri-istri berani tinggalkan suami dan anak-anaknya karena mengikuti pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu, saudaraku. Haleluya. Berapa banyak anak-anak akhirnya tinggalkan orang tua karena lebih menyukai pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut-mulut nabi-nabi palsu, lalu meninggalkan orang tua mereka, dan mereka tidak melihat mereka sudah bertahun-tahun, saudaraku, dan menganggap mereka lebih rohani, lebih ibadah kepada Tuhan. Di mana itu ayatnya? Gak ada, saudaraku, gak ada. Jangan tertipu, ya. Tuhan Yesus sudah bilang, sebelum dia datang memang penyesat-penyesat itu akan banyak bermunculan. Sekali lagi, sebelum saudara untuk percaya kepada seseorang yang mengaku dapat pesan Tuhan, lihat latar belakangnya, saudaraku. Lihat histori kehidupannya. Apakah memang dia dari keluarga yang baik-baik, takut akan Tuhan. Sama seperti Timotius, neneknya beriman kepada Yesus, mamanya beriman kepada Yesus. Makanya ketika dia dibimbing dan dibina oleh Paulus, itu dengan mudah dia menjadi seorang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Lihat latar belakang mereka. Janganlah dari petobat baru, janganlah dari rumah tangga yang hancur-hancuran, ya, dari rumah tangga yang bercerai, saudaraku. Jangan juga dari kehidupan yang enggak jelas, ya. Lihat kehidupannya, perhatikan. Jangan kita tertipu, saudaraku, jangan. Haleluya. Karena itu semuanya adalah rancangan si jahat. Tapi kalau dari Tuhan, dapat dipertanggungjawabkan, saudaraku. Dapat dipertanggungjawabkan. Haleluya. Karena begitu kudusnya pesan dan firman Tuhan yang harus disampaikan, maka orang yang menyampaikan itu pun harus berkenan di hadapannya. Bagaimana mungkin Tuhan yang memiliki firman yang teramat kudus itu bisa menyerahkannya kepada orang-orang yang najis, orang-orang yang melakukan perzinahan, orang-orang yang punya rancangan jahat di hatinya? Nggak mungkin, saudaraku. Kecuali kalau memang sudah tidak ada lagi manusia di dalam dunia ini, Tuhan seperti memaksa kehendaknya untuk berbicara lewat keledai, saudaraku. Itu bisa terjadi. Haleluya. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, masih banyak orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, masih banyak. Hati-hati, saudaraku, ya. Kemudian ayat yang ke-14, saudaraku. Ayat 13-14 saya baca habis. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya, praise the Lord. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, tetaplah kita setia, tetaplah kita bertahan, dan peganglah apa yang Alkitab katakan, saudaraku. Ya, berdoalah secara pribadi dengan Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Haleluya. Jangan terburu-buru untuk percaya kepada apa yang dikatakan orang. Ya, apa yang dikatakan orang. Perhatikan baik-baik. Ya, doakan. Minta Tuhan turut campur tangan. Saya percaya saudara tidak akan tersesat.
Saya percaya saudara tidak akan bisa disesatkan. Saya percaya Yesus akan menuntun hidup kita. Yesus akan membimbing kita dan membuat kita bertahan sampai pada hari kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati.